Wahai semuanya, salam saya, salam damai. Ini saya Antika dari Mansatu Kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati pula para panitia lomba MSQ Unisula, dan para sahabat dai-daiyah dan penonton online semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesehatan. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Mencintai Allah dengan Mencintai Al-Quran. Ayolah hadiruna rahimakumullah. Tahta cinta yang paling tinggi adalah cinta Allah. Nah, di antara untuk mendapatkan cinta Allah, salah satunya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan khusyuk, penuh penghayatan dan pemahaman. Al-Quran sendiri adalah bentuk pemuliaan yang Allah berikan kepada manusia yang tidak Allah berikan kepada selain manusia. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Saleh, bahwa Al-Quran adalah kemuliaan. Dengan kemuliaan itu Allah hendak memuliakan manusia. Bahkan malaikat pun tidak pernah diberikan pemuliaan seperti itu. Justru mereka selalu berusaha agar mendengar dari bacaan manusia. Nah, lalu cara untuk kita mencintai Al-Quran bagaimana sih? Ada yang tahu? Nah, saya punya 4 cara. Yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di sini bukan tentang kuantitas, melainkan kualitas, yaitu membaca dengan tartil, penuh penghayatan dan memikirkan kandungan maknanya. Hal ini tentu perlu manajemen agar senantiasa istiqomah supaya terbiasa. Ingat, cinta akan tumbuh karena terbiasa. Lalu yang kedua, senantiasa banyak membaca sejarah para sahabat, para ulama salaf, para ahlul Quran yang gemar membaca Al-Quran dan mengabdikan diri untuk Al-Quran. Sebab dalam perjalanan hidup mereka terdapat kisah untuk diteladani, inspirasi untuk diikuti. Nah, lalu yang ketiga, senantiasa membaca keagungan kemusyatan Al-Quran. Karena dengan kita banyak membaca keagungan Al-Quran, hati akan terpaut untuk selalu membaca Al-Quran. Nah, yang terakhir, selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kemudahan untuk mencintai Al-Quran dan mencapai cintanya. Karena doa adalah senjata orang mukmin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah waghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah Muhammad, jika dia mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintainya dengan menghapusi dosa-dosanya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayolah hadiruna rahimakumullah. Ayat tadi menjelaskan kepada kita semua bahwa jika kita mencintai Allah, maka kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW dan mencintai Al-Quran sebagai kalamnya.
Nah, teman-teman, selain cara kita untuk mencintai Al-Quran, ada juga keutamaan Al-Quran. Saya akan menyebutkan sedikit dari banyaknya keutamaan yang ada. Yang pertama, mendapatkan pahala dan kebaikan. Yang kedua, mendapatkan syafaat di hari kiamat. Yang ketiga, mengangkat derajat orang tua di akhirat. Impian bukan? Lalu yang keempat, meringankan masalah hidup. Dan yang terakhir, Al-Quran adalah cahaya hidup. Ayolah hadiruna rahimakumullah. Bukti cinta yang paling konkret adalah dengan adanya kita usaha untuk memahami Al-Quran, memikirkan makna-maknanya, menghayatinya. Sebagaimana bukti merendahkan dan tidak mencintai Al-Quran adalah menolak, menghayati, dan memikirkan makna-maknanya. Allah berfirman sebagai kencaman orang-orang munafik yang tidak pernah mau melakukan penghayatan terhadap Al-Quran. Imam Qurtubi berkata, Allah mencela orang-orang yang enggan melakukan penghayatan terhadap Al-Quran. Ayolah hadiruna rahimakumullah. Itulah pidato yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk mengamalkannya. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya. Apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nun wal qalam yawma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.